Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sukmadiarti Perangin-Angin MC Psikolog dalam tema Happiness at Home. Ya, hari ini saya akan berbagi tentang kebahagiaan dari rumah. Ya, kebahagiaan di rumah aja. Ya. Teman-teman sekalian, di masa pandemi ini kita semuanya tentu memiliki waktu yang lebih banyak di rumah aja bersama pasangan, anak, dan juga keluarga kita. Apakah dengan semakin banyaknya waktu kita bersama keluarga saat ini, kita merasa semakin bahagia atau sebaliknya? Iya, di sini saya akan membahas pentingnya kita memiliki atau menemukan kebahagiaan di rumah kita sendiri. Kenapa? Yang pertama, karena baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya, jadi perlu kita pahami bahwa kebahagiaan tertinggi sesungguhnya berada di rumah. Surga berada di rumah. Surga itu kan kebahagiaan tertinggi ya, puncak dari segala kebahagiaan. Jadi ketika ada ungkapan yang mengatakan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka sudah seharusnya kita menjemput kebahagiaan itu dari rumah kita. Nah, kalau selama ini kita merasa bahwa rumah kita belum memberikan kebahagiaan, belum menemukan kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian, kesejahteraan dalam rumah kita, maka di sini tentu menjadi PR buat kita semua untuk segera memperbaiki kondisi rumah kita sehingga rumah kita benar-benar menjadi baiti jannati. Ya, teman-teman sekalian, yang kedua sebabnya adalah karena kebahagiaan itu terletak di rumah. Ya, kenapa? Karena ketika kita sudah menemukan kebahagiaan di rumah, rezeki kita akan berlimpah ruah. Ya, rezeki itu tidak hanya persoalan terkait harta, tetapi juga kesehatan, ketenangan hati, kedamaian, kesejahteraan psikologis itu juga adalah bagian dari rezeki. Ya, baiknya hubungan kita dengan anak, baiknya hubungan kita dengan pasangan, nyamannya kita berada di rumah itu adalah juga rezeki. Maka ketika kita ingin dikejar-kejar rezeki, ya, salah satu coach Reza mengatakan bahwa kalau kita ingin dikejar-kejar rezeki yang mengejar kita, maka kita harus menjemputnya dari rumah. Nah, teman-teman sekalian, kalau ingin rezekinya tambah berlimpah ruah, ya, bahkan dikejar-kejar oleh rezeki, tidak susah-susah mengejar-ngejar rezeki, tapi rezekinya yang datang mengejar-ngejar kita, maka caranya adalah dengan memperbaiki kondisi rumah kita. Bukan memperbaiki fisiknya ya, tetapi memperbaiki apa yang ada di dalam rumah kita, yaitu hubungan kita dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, sehingga kita merasa damai, nyaman, bahagia saat kita bersama keluarga kita. Nah, kebahagiaan inilah kemudian yang akan mengundang rezeki yang berlimpah ruah itu datang mendekati kita dan juga keluarga kita. Nah, teman-teman sekalian, itulah pentingnya kita harus menciptakan kebahagiaan itu di dalam rumah kita. Karena itu tadi ya, rezeki akan mudah datang kepada keluarga atau pribadi yang merasa bahagia, kemudian mereka memiliki kebahagiaan di rumahnya bersama keluarganya, bersama pasangannya. Dan karena kebahagiaan tertinggi itu justru berada di rumah. Baiti jannati, surgaku, rumahku. Nah, teman-teman sekalian, banyak dari kita yang saat dia merasa tidak bahagia di rumah, tidak bahagia dengan pasangannya, tidak bahagia dengan anak-anaknya, mereka berusaha melakukan pengalihan, mencari kebahagiaan di luar rumah. Ya, dicatat, mereka mencari kebahagiaan di luar rumah. Berbagai macam caranya, bisa dengan ke tempat hiburan kah, berlama-lama di kantor, menyibukkan diri dengan bisnis dan pekerjaannya, hingga mereka kehabisan waktu di luar. Ya, banyak menghabiskan waktunya di luar dan ada dalam tanda petik males ke rumah. Nah, itu disebabkan karena mereka belum benar-benar menemukan kebahagiaan di rumahnya, sehingga mereka mencoba mencari kebahagiaan di luar rumah, ya, dengan aktivitas-aktivitasnya tersebut. Namun persoalannya, kebahagiaan di luar rumah adalah kebahagiaan yang semu. Jadi keliru kalau kita mencari kebahagiaan di luar rumah. Karena kalaupun kita mencapai atau merasakan kebahagiaan di luar rumah bersama misalnya teman-teman, rekan-rekan, atau lainnya dengan aktivitas kita di luar, tetapi jika yang di rumah belum terpenuhi kebahagiaannya, maka itu hanyalah kebahagiaan semu. Masih ada ruang yang kosong dalam hati dan diri kita yang belum terpenuhi
dan belum cukup kapasitasnya ketika hanya diisi dari kebahagiaan luar saja, ya. Sehingga teman-teman sekalian, ketika ingin mencapai suatu kebahagiaan yang paripurna, yang tinggi, maka kita harus menemukan itu dan menciptakan itu mulai dari di rumah kita sendiri. Kita bangun, bagaimana caranya Bu Sukma? Ya, cara untuk menciptakan atau menemukan kebahagiaan di rumah kita, yang pertama yaitu dengan kita membangun hubungan yang harmonis dengan pasangan, hubungan yang harmonis dengan anak-anak kita dan keluarga kita, ya. Caranya bisa kita dengan menjalin komunikasi yang asertif, ya, terbuka dengan pasangan, terbuka dengan anak-anak kita. Apa sih harapan kita? Apa sih keluh kesah kita? Apa sih visi misi kita dalam membina rumah tangga ini? Kita boleh saling terbuka, saling mengungkapkan perasaan kita sehingga tidak ada lagi yang kita pendam-pendam. Dan ini tentu perlu adanya kemampuan komunikasi yang baik, komunikasi yang asertif. Komunikasi asertif itu maksudnya adalah kita menyampaikan perasaan kita, impian kita, harapan kita, keinginan kita kepada orang lain, entah itu pasangan atau anak kita, dengan cara yang tidak membuat mereka merasa tersakiti. Ini ya. Jadi kita menyampaikan harapan kita, perasaan kita tanpa membuat orang yang kita ajak bicara itu tersakiti. Nah, di sini perlu teknik, ya kan? Nah, caranya adalah dengan kita mengatakan yang diawali dengan kata saya merasa, saya ingin. Nah, gitu ya. Jadi gunakan kata ganti saya, bukan kamu. Kamu kok jarang pulang? Kamu kok pulangnya telat terus? Kamu kok kurang perhatian? Kamu kok cuek banget? Perkataan kamu itu seolah kita menghakimi dan memojokkan seseorang. Tidak ada siapapun manusia, orang yang merasa nyaman ketika dia dipojokkan. Biasanya itu akan membentuk defense dalam dirinya, sehingga dia tidak mudah untuk menerima pesan-pesan yang kita sampaikan. Nah, pola seperti itu keliru dan kurang tepat untuk menyampaikan perasaan kita kepada orang lain. Sehingga kita perlu belajar untuk bisa berkomunikasi asertif, yaitu caranya tadi dengan menggunakan kata ganti saya. Ayah, saya merasa tidak nyaman kalau ayah terlalu sibuk bekerja di luar. Ayah, saya merasa tidak nyaman kalau ayah pulangnya telat namun tidak memberi kabar. Nah, Umi merasa senang kalau kamu mengerjakan tugasmu tepat waktu. Nah, Umi merasa senang kalau setelah sholat kamu membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan kata ganti kita, diri kita, dan kemudian kita menyampaikan harapan kita, keinginan kita, hasrat kita kepada mereka, dan kita fokus ke solusi, gitu ya. Jadi tidak fokus ke masalahnya, tapi langsung fokus ke solusi, dan itu yang kita sampaikan. Dan menggunakan kata ganti saya. Nah, itu akan membuat orang yang kita ajak bicara merasa nyaman. Ya, banyak orang atau banyak keluarga yang akhirnya kemudian lari keluar atau mencari tadi ya kebahagiaan di luar karena dia kesulitan untuk berkomunikasi dengan pasangannya, kesulitan berkomunikasi dengan anaknya, sehingga mereka memendam-mendam saja ketidaknyamanannya, rasa kesalnya, rasa marahnya dipendam saja. Ya, kalau dipendam tentu ini tidak menyelesaikan masalah, namun membuat masalah jadi bertumpuk-tumpuk dan membuat hubungan itu menjadi semakin tidak harmonis. Nah, itu tentunya membuat kita harus terus berupaya belajar dan membiasakan diri kita untuk selalu terbuka kepada pasangan dan anak-anak kita, sehingga tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, sehingga semuanya bisa clear, jelas, terbuka, dan membuat keluarga kita bisa semakin bahagia, semakin harmonis, semakin damai dan bahagia. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah satu tips yang bisa kita lakukan untuk menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga kita, yaitu dengan komunikasi yang asertif dan terbuka kepada pasangan maupun kepada anak kita terkait apa-apa yang kita inginkan dan apa-apa yang kita harapkan pada mereka dan pada keluarga kita. Ya, oke teman-teman sekalian, ada lagi tips berikutnya, yaitu dengan kita mengisi waktu yang berkualitas bersama
keluarga kita, ya kan? Apalagi di masa pandemi ini tentu waktunya banyak ya, kita bisa mengisi waktu kita dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan bersama keluarga, ya. Jadi kita bisa bermain bersama atau melakukan aktivitas bersama yang disukai oleh keluarga kita. Nah, tentu teman-teman sekalian bisa mencoba berbagai aktivitas, entah itu olahraga bersama, nonton bersama, atau baca buku bersama, atau aktivitas lainnya seperti misalnya mengaji bersama, ya. Nah, yang sekalian kita meningkatkan spiritual keluarga kita dan juga bisa menambah keharmonisan di dalam keluarga kita itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, demikian sharing saya pada kesempatan ini, bagaimana kita bisa menemukan dan menciptakan kebahagiaan di rumah kita, happiness at home, bahagia di rumah. Karena dengan bahagianya kita berada di rumah, maka akan mengundang datangnya kebahagiaan-kebahagiaan lain yang berasal dari luar. Ketika kita di dalam sudah terpenuhi, maka kebahagiaan yang asalnya dari luar akan mudah pula masuk ke dalam diri dan keluarga kita. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat sharingnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Komen bila ada pertanyaan atau masukan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.